Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan lebih-lebih nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemetaan SIG Bapak Rifki Aldila Primasworo STNT. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hidayah, NIM 20215235, Prodi Teknik Sipil. Materi yang saya presentasikan pada hari ini adalah pemetaan penginderaan jauh sistem informasi geografis. Pemetaan meliputi pengertian peta, komponen peta, fungsi peta, dan tujuan pembuatan peta. Apa itu peta? Peta merupakan gambaran kenampakan objek permukaan bumi atau segala sesuatu yang terkait dengannya. Menurut para ahli, Erwin Rice menambahkan bahwa peta ialah gambaran permukaan bumi secara konvensional yang terdiri atas garis tegak lurus, angka, huruf, simbol, warna, dan lainnya. Adapun komponen pada peta, yang pertama, judul, memuat informasi yang sesuai dengan apa yang ada pada peta tersebut. Judul peta terletak di bagian atas dan bertulis tebal. Lalu yang kedua, garis tepi. Garis tepi disebut juga sebagai border, merupakan garis yang ada di tepi yang membingkai peta. Lalu yang ketiga, petunjuk arah, digambarkan dengan tanda panah yang menghadap ke urut utara. Lalu yang keempat, skala peta merupakan perbandingan ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang ada pada peta. Yang kelima, koordinat. Koordinat atau garis astronomis menunjukkan adanya garis lintang dan garis bujur dengan satuan derajat. Yang keenam, insert peta sesuai dengan namanya. Insert peta merupakan peta yang disisipkan di bagian bawah halaman peta itu sendiri. Meskipun ukurannya lebih kecil, insert menggambarkan bentuk peta secara keseluruhan. Yang ketujuh, simbol. Simbol peta menginterpretasikan apa saja yang terdapat pada suatu wilayah yang tergambar dalam peta. Misalnya saja bentuk segitiga berwarna hitam diwakilkan untuk gunung. Di kedelapan, legenda merupakan informasi yang menjelaskan simbol-simbol yang ada pada peta. Yang kesembilan, tulisan. Tulisan atau lettering merupakan semua bentuk tulisan yang menjelaskan nama-nama setiap daerah yang ada pada peta. Yang ke-10, warna. Warna diterapkan untuk mengidentifikasikan simbol pada peta. Terdapat 6 warna yang biasa digunakan pada peta, yaitu warna biru, coklat, hijau, hitam, merah, dan putih. Warna biru untuk mendeskripsikan kenampakan perairan, warna coklat untuk menggambarkan relief muka bumi, warna hijau untuk mengidentifikasikan wilayah perkebunan atau hutan, warna hitam atau merah untuk mengidentifikasikan jalan atau hal terkait lainnya, dan warna putih digunakan untuk menggambarkan penampakan es. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing mengacu pada kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mempersepsikan peristiwa yang berada di kejauhan. Lebih jauh lagi, untuk mendalami apa itu penginderaan jauh, David Teligren menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisa informasi tentang bumi. Komponen penginderaan jauh. Sumber tenaga yang dibahas di sini adalah sinar matahari. Ini karena matahari bersifat memantulkan tenaga. Sumber tenaga tersebut berfungsi untuk membantu sensor dalam merekam objek. Terdapat 2 jenis penginderaan jauh berdasarkan sumber energi yang digunakan, pasif dan aktif. Penginderaan jauh pasif memanfaatkan sumber tenaga alami, sedang atmosfer berfungsi untuk menyerap, memantulkan, dan menghamburkan spektrum elektromagnetik. Objek dalam memancarkan atau memantulkan tenaga. Objek memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu spektral, spasial, dan temporal. Spektral, identifikasi objek berdasarkan pengenalannya, misalnya gelap dan cerah. Spasial, identifikasi objek berdasarkan pola keruangan seperti halnya bentuk, tinggi, ukuran, dan sebagainya. Sensor. Terdapat 2 jenis sensor dalam merekam dan menerima tenaga yang datang, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor yang menghasilkan foto udara karena menggunakan kamera film sebagai dekornya. Yang kedua, sensor elektronik adalah sensor yang menghasilkan citra karena menggunakan gelombang radio. Wahana merupakan alat transportasi yang digunakan demi memperoleh data yang dikelompokkan berdasarkan tempat dan ketinggian pantulan. Terdapat 3 jenis wahana, yaitu satelit, pesawat terbang tinggi, dan pesawat terbang rendah. Pengolahan data. Data yang diperoleh bisa didapatkan secara manual dan digital. Cara manual sendiri didapat dengan menginterpretasi foto, sedangkan cara digital didapat dengan bantuan komputer. User penggunaan data. Berhasil atau tidaknya penerapan sistem penginderaan jauh
disandarkan pada user. Bagaimana seorang pengguna data bisa menggunakan data dengan baik dan akurat agar mendapatkan hasil yang optimal. Sistem informasi geografis di Indonesia dikembangkan dan digunakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Selain itu, terdapat beberapa instansi lainnya yang memanfaatkan SIG seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau yang disebut BMKG, dan lainnya. Komponen sistem informasi geografis terdiri atas data, informasi sistem komputer, dan brainware. Data informasi hanya berbasis data, sedangkan sistem komputer berbasis hardware dan software. Pemanfaatan sistem informasi geografis. Pemanfaatan sistem informasi geografis meliputi inventarisasi sumber daya alam, perencanaan kajian kesehatan, dan mitigasi bencana. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.